Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan bahas iOS terbaru dari Apple, yaitu iOS 15. Di waktu video ini di-shoot, iOS 15 itu masih versi beta ya. Nah, ada fitur apa aja sih yang menarik dari iOS 15 dan apakah sebuah upgrade yang signifikan? Yuk kita ulik lebih lanjut soal iOS 15 di Solid Review kali ini. Tanggal 7 Juni 2021 kemarin, Apple merilis iOS terbaru untuk lini iPhone mereka, yaitu iOS 15. Di event WWDC kemarin, Apple bukan hanya merilis iOS 15 untuk iPhone, tapi juga ada iPadOS, macOS, dan sebagainya. Tapi di video kali ini kita akan lebih fokus ke iOS 15 pada iPhone. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu bagaimana sih tampilan dari iOS 15 ini. Tampilan dari iOS 15 ini nggak beda jauh sih dari iOS sebelumnya. Icon-iconnya masih sama, bentuk dan warnanya nggak ada yang berubah. Tapi ada beberapa hal yang gue notice pas install iOS 15 ini, yaitu yang pertama, logo Maps-nya berubah. Entah kenapa dari semua aplikasi cuman Maps aja yang dapet perubahan icon atau bentuk logonya. Sisanya sih sama aja, nggak ada yang berubah sama sekali. Selain itu, pas pertama kali install iOS 15 ini, muncul aplikasi Fitness. Tapi karena aplikasi Fitness ini harus digunakan sama Apple Watch, dan gue nggak punya Apple Watch, jadi ya ujung-ujungnya pasti akan gue remove app. Jadi nggak gitu kepake kalau di gua. Next, cara tampilan ada yang berubah dari notification center nih. Di bagian notification ini ada yang berubah dari sebelumnya. Kalau di iOS 14 tampilannya ada logo aplikasi kecil, terus nama aplikasi, baru pesan notifikasinya apa. Nah, di iOS 15 ini logonya jadi di sebelah kiri lebih besar dan udah nggak ada nama app-nya lagi. Jadi cuman logo sama pesan di dalam notifikasinya apa. Menurut gue sih ini adalah update yang cukup bagus ya, karena di bagian notifikasi sekarang jadi lebih enak dilihatnya. Nggak serame kayak dulu di iOS 14 yang banyak banget teksnya dan kelihatan lebih ribet. Tapi di iOS 15 ini kelihatan banget lebih simple dan gue lebih prefer di iOS 15 tampilannya daripada iOS 14. Mungkin Apple expect setiap penggunanya itu harusnya sudah tahu itu aplikasi apa, notifikasi dari aplikasi apa tanpa harus dikasih tahu namanya. Jadi ya wajar aja sih dan menurut gue jadi kelihatan lebih bagus. Jadi menurut gue update di bagian tampilan notifikasi sih ya oke lah. Selain itu sekarang juga udah ada yang namanya notification summary, di mana kalian bisa melihat summary atau ringkasan notifikasi dalam satu periode tertentu. Misalkan pas malam hari setelah selesai beraktivitas, kalian mau tahu nih ada notifikasi apa aja yang masuk ke HP kalian, nanti akan ada summary-nya. Kalian bisa atur kapan waktunya summary ini muncul, bisa waktu siang atau malam hari, supaya nggak ada notifikasi yang ketinggalan atau misalkan ada chat yang lupa dibales karena ketumpuk sama notifikasi lainnya. Lewat summary ini kalian bisa diingatin lagi untuk merespon setiap notifikasi yang kalian terima dalam satu waktu tertentu. Sejauh ini sih gue lumayan pakai fitur notification summary ini. Jadi gue nyalainnya jam 9 malam setelah selesai beraktivitas buat lihat lagi ada apa aja sih dalam satu hari. Ada notifikasi yang kelewat atau enggak yang mungkin gue lupa respon, gue lupa bales WA orang. Jadi gue bisa lihat lagi lewat summary ini. Dan menurut gue ini fiturnya cukup membantu sih. Dan yang terakhir soal tampilan, gue notice ada wallpaper baru nih. Jadi wallpapernya ada dua, satu untuk light mode dan satu untuk dark mode. Tapi kalau soal wallpaper sih, gue masih prefer yang iOS 14 ya. Yang ini entah kenapa nggak jelek sih, cuman gue lebih demen aja yang ke iOS 14 daripada yang sekarang karena agak aneh motifnya, tapi ya itu kembali ke selera masing-masing aja. Kalau dilihat dari WWDC kemarin, FaceTime dan iMessage menurut gue cukup banyak dapat update nih. Jujur aja gue sendiri jarang banget menggunakan baik FaceTime maupun iMessage karena apa ya, nggak semua orang menggunakan device Apple dan agak ribet kalau gue harus ingat-ingat lagi siapa yang pakai device Apple, mana yang enggak. Jadi biasanya gue akan menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp yang bisa dibilang cukup netral, semua orang bisa pakai. Dan di WhatsApp pun fitur-fiturnya udah cukup lengkap sih. Tapi nggak apa, gue akan bahas sekilas aja, siapa tahu buat kalian yang menggunakan FaceTime maupun iMessage, fitur-fitur ini menurut gue cukup penting sih dan akan sangat membantu kalian. Untuk FaceTime ada beberapa update mulai dari Grid View, Portrait Mode sambil video call, terus juga ada FaceTime Links, jadi kalian tinggal kasih link ke orang lain yang mau kalian undang di FaceTime. Nah, yang menariknya di sini adalah sekarang kalian udah bisa undang orang lain yang menggunakan device Android ataupun Windows. Jadi FaceTime akan bisa digunakan ke lebih banyak orang lagi, jadi bukan cuma sesama pengguna Apple device, tapi juga bisa ke Android ataupun Windows. Tapi mereka akan buka FaceTime-nya dari browser ya, jadi bukan aplikasi tersendiri seperti di iPhone. Kualitas audio di FaceTime juga katanya ada peningkatan kualitas lewat yang namanya spatial audio. Selain itu, sekarang juga ada yang namanya Share Play. Ini bisa dibilang fitur share screen yang ada di FaceTime. Jadi sekarang sambil video call, kalian bisa sama-sama nonton film bareng, dengerin musik bareng, atau bahkan share screen dari HP kalian. Jadi nggak harus di aplikasi FaceTime terus, kami sekarang udah bisa share screen. Jadi misalkan mau share satu informasi di browser, misalnya kalian ketemu informasi apa, kalian mau share, tinggal di share screen aja, sama kayak di laptop.
Menurut gua, Apple mencoba untuk membawa sebanyak mungkin fitur-fitur yang ada di Zoom atau di Google Meet dan sebagainya ke dalam FaceTime. Fitur seperti Grid View, terus juga bisa kasih link untuk invitation, terus juga bisa share screen. Itu fitur-fitur yang sangat familiar di aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Mungkin Apple mau mendorong orang yang menggunakan Apple device daripada menggunakan aplikasi lain seperti Zoom atau Google Meet, mereka tinggal pakai aja aplikasi bawaan yaitu FaceTime. Dan menurut gue karena sekarang juga bisa di-invite ke orang yang menggunakan Android atau Windows, mungkin FaceTime ini akan bisa lebih bersaing juga dengan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Mungkin lain kali gue juga akan cobain menggunakan FaceTime untuk online meeting, ya untuk penasaran aja sih apakah upgrade-nya signifikan banget atau enggak. Jadi ya kalau misalkan lebih baik dari Zoom, kenapa enggak? Kalau menurut gue di iMessage, update-nya itu berupa fitur-fitur yang memudahkan untuk sharing aja. Jadi kalau misalkan mau share berita atau ada lagu bagus atau foto ke teman-teman kalian, bisa lebih mudah lewat fitur Shared with You. Nanti fitur ini akan bantu kita untuk share suatu informasi ke orang lain, misalnya lagu, nanti pas teman-teman kalian misalkan buka Apple Music, nah, nanti mereka akan lihat ada section khusus yaitu Shared with You. Dan nanti akan ada tulisannya siapa yang share lagu itu dan kalian bisa dengerin. Menurut gue fitur ini sih seperti pengingat ya atau reminders. Jadi kalau misalnya kita lupa cek lagi, orang share suatu informasi ke kita, pas kita buka aplikasi yang mereka share itu, pas kita cek ada section khusus Shared with You dan di situ kita bisa diingetin lagi, oh ternyata si A ada share informasi lagu ini misalkan atau foto dan sebagainya. Nanti ada namanya. Jadi ya menurut gue lebih ke arah pengingat sih, jadi supaya kita nggak lupa akan suatu informasi yang dibagikan oleh orang lain ke kita. Dari semua update di iOS 15, buat gue yang paling gue tunggu-tunggu adalah fitur Live Text. Karena menurut gue ini fitur yang keren banget. Kita bisa dapat informasi yang lebih dalam sebuah foto. Jadi misalkan ada teks di dalam sebuah foto, seperti yang dicontohkan di WWDC di papan tulis, kita bisa tinggal foto lalu kita bisa ambil teksnya untuk dikirim email atau dimasukin ke notes yang gue yakin juga bisa. Terus juga bisa cari lokasi dari teks yang didapat dari di depan sebuah cafe atau resto, bahkan bisa langsung telepon nomor yang ada di foto juga. Selain itu juga ada yang namanya visual lookup, di mana kita bisa mencari informasi tentang objek yang kita foto. Misalkan foto bunganya kita nggak tahu bunganya jenis apa, tapi dengan visual lookup nanti kalian bisa dibantu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari objek tersebut. Dari semua fitur live text yang barusan gue jelasin, sayangnya nggak semua iPhone yang kompatibel dengan iOS 15 bisa mendapatkan fitur live text ini. Karena untuk pakai fitur live text, iPhone kalian harus udah A12 Bionic chip, yang artinya dari iPhone XS, XR, dan seterusnya ke yang versi terbaru dari iPhone. Jadi iPhone 7 Plus gue ini nggak bisa pakai fitur live text. Padahal gue udah cari-cari, kemarin gue coba-cobain, tapi pantas aja nggak ada, karena ternyata emang nggak bisa. Padahal ini adalah fitur yang paling gue tunggu di antara fitur iOS 15 lainnya. Ya, sayang banget sih. Nah, Safari juga mendapatkan update di iOS 15 ini. Tapi menurut gue bukan update yang signifikan banget sih, lebih ke arah tampilannya. Karena tampilannya sekarang lumayan berbeda dari yang sebelumnya. Jadi sekarang posisi tab bar-nya udah berubah, tempat ketik websitenya bukan di atas lagi, tapi sudah di bawah. Gue pribadi lebih prefer posisi tab bar-nya ini di bawah sih, karena menurut gue lebih mudah dijangkau sama jari dibandingkan di atas, karena kalau misalkan di HP gue iPhone 17 ini ukurannya lumayan besar, jadi kalau di atas tuh kadang butuh effort lebih ekstra, tapi kalau di bawah lebih mudah, lebih terjangkau sama jari kita. Jadi gue lebih prefer posisi tab bar-nya itu berada di bagian bawah. Kalau kalian lagi buka beberapa tab, kalian bisa tinggal swipe di bagian bawah, ke kiri atau ke kanan dia akan otomatis langsung ganti ke tab yang lain. Selain itu tampilan tab grupnya juga lebih enak dilihat sekarang karena setiap tabnya udah kelihatan dari sisi depan. Kalau di iOS 14 masih view dari atas gitu. Ibaratnya kalian lagi buka lemari, buka laci, terus lihat file-file dokumen-dokumen dari atas, view-nya kayak gitu. Tapi sekarang tampilannya menurut gue udah lebih enak dilihat, lebih mudah juga ngelihat tabnya itu isinya apa dibandingkan sebelumnya dilihat dari atas. Tampilan tab grupnya sekarang jadi mirip kayak di Google Chrome sih. Tapi ya kepapa lah, yang penting jadi lebih enak melihatnya juga. Next, Apple juga memberikan update fitur fokus. Ini adalah fitur yang membantu kalian untuk mengeliminasi notifikasi dari aplikasi yang kurang penting di saat kalian lagi memerlukan fokus yang lebih. Misalkan lagi bekerja, atau lagi membaca, atau lagi main game. Jadi misalkan kalian lagi bekerja, kalian nggak mau terima nih notifikasi dari aplikasi game. Kalian bisa sortir aplikasi atau notifikasi dari siapa aja, atau notifikasi dari aplikasi apa aja yang bisa masuk ketika kalian lagi masuk mode itu. Misalkan lagi baca, atau lagi bekerja, dan sebagainya. Gue pribadi nggak gitu pakai sih fitur Do Not Disturb ini atau fitur fokus, karena ya biasa kalau memang lagi perlu fokus ya fokus aja, nggak usah lihat HP terlalu sering. Tapi mungkin beberapa orang yang pekerjaannya sangat berkaitan dengan smartphone mereka akan memerlukan fitur seperti ini untuk membantu mereka tetap bisa fokus sama kerjaan.
Oke, gua rasa segitu aja beberapa fitur-fitur yang menarik di iOS 15 ini. Nggak semua update fiturnya dibahas sih, seperti misalkan Wallet atau Apple Maps yang sekarang bisa visual 3D, karena menurut gua di Indonesia ini kurang kepake sih, dan nggak bisa juga kalau 3D di Indonesia. Itu hanya bisa di negara-negara tertentu aja. Dan juga aplikasi-aplikasi lain yang jujur aja gue sendiri juga nggak pakai, jadi menurut gua nggak gitu berpengaruh. Tapi kalau misalnya kalian pakai misalkan seperti Health dan sebagainya, kalian bisa cek detail update apa sih di website Apple. Sekali lagi, iOS 15 ini masih versi beta ya, jadi nanti pas benar-benar rilis mungkin bisa ada hal-hal yang berbeda lagi, tapi ya kurang lebih seperti inilah tampilan atau fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan di iOS 15. Overall pengalaman gue menggunakan iOS 15 ini cukup oke ya. Kalau ditanya apakah ada bugnya selama cobain beta version ini, jawabannya ya ada. Namanya juga masih beta, biasanya ya nggak masalah sih kalau ada bug. Cuman gue pribadi nggak rekomen kalian untuk download beta versionnya juga. Ini buat cobain aja biar bisa share ke kalian. Dan ya menurut gue masih banyak hal yang bisa diperbaiki, masih banyak hal yang akan diperbaiki juga sama Apple. Jadi untuk sekedar coba-coba aja nggak apa-apa, tapi gue pribadi nggak rekomendasi kalian, apalagi kalau kalian yang sangat bekerja banyak lewat smartphone kalian, mungkin beresiko ya nanti apps-nya ada yang ngebug, jadi sering error dan sebagainya. Gue pribadi nggak rekomen kalian untuk mendownload beta versionnya, mending tunggu aja nanti pas udah benar-benar rilis. Oh, by the way, kalau kalian penasaran bugnya apa, salah satunya misalkan ada chat dari WhatsApp nggak bisa bunyi, tapi di notification center ada. Jadi ya nggak ada bunyi apa-apa, tapi ternyata ada orang ngechat, kita nggak tahu. Untungnya terbantu sama notification summary yang tadi kita bahas, jadi gue juga biasanya cukup up to date sih sama notifikasi yang masuk ke HP gue. Yang cukup gue sayangkan adalah nggak ada fitur live text di iPhone 7 Plus. Aduh, gue pengen banget ada fitur itu padahal, tapi ternyata nggak ada. Ya, semoga mungkin nanti siapa tahu pas rilis ada di iPhone 7 Plus ya. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa tahu lebih lanjut tentang seperti apa sih fitur-fitur yang ada di iOS 15. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye!